Nah ini ahli kitab ini datang pada Nabi, wahai bapaknya Qasim, atazamu apakah kamu menyangka anna ahlal jannati sesungguhnya penghuni surga itu yakuluna pada makan mereka, wa yashrabuna dan juga minum mereka. Qala maka menjawab an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam, iya benar, di surga orang makan dan minum. Cuman kalian nanti, kita nanti makan minum ya di surga bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena hobi dan gak ada bosan. Kenapa? Karena di surga itu dari nikmat yang pertama, yang kedua, ketiga itu berbeda. Imam Sufyan As-Tsauri ditanya sama muridnya yaitu Abu Somad Al-Husani, ya kan, kata muridnya kan, wahai guru, kenapa engkau tidak melebarkan sayap dakwah? Dan majelisnya digedein, kan, masih bendera, umbul-umbul. Imam Sufyan As-Tsauri menceritakan hadis Nabi yang tentang surga Aden tadi itu, bahwa Allah menciptakan pelayan surga yang tergolong dari bidadari surga, yang mana nyengirnya ya, nyengirnya doang aja itu udah bisa bikin surga Aden terang benderang. Itu nyengir tuh gimana, ketawa coba, ya kan, cing terus terang langsung. Itu malaikat Jibril kaget, ya kan, saking kagetnya langsung sujud, disangkanya nur Allah, cahaya Allah. Kata si pelayan surga, bukan, saya ini makhluknya Allah juga. Nah, kata si pelayan surga, saya ini diciptakan oleh Allah untuk hamba-hamba Allah yang lebih memilih ridho Allah daripada hawa nafsu. Nah sekarang berarti apa hubungannya sama ucapan Imam Sufyan As-Tsauri? Berarti Imam Sufyan As-Tsauri nggak mau ngegedein majelisnya itu, tempat belajar mengajarnya itu karena hawa nafsu. Bukan berarti gak boleh gedein tempat pengajian, boleh, tetap bagus. Cuman niatnya harus bersih, ya, niatnya harus tulus karena memang mengharap ridho Allah. Ya kalau tujuannya mengharap ridho Allah gak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk gaya-gayaan, untuk hebat-hebatan, untuk menuruti hawa nafsu, nah itu. Jadi cuman buat gengsi-gengsian, buat nurutin hawa nafsu, ya gak boleh. Kalian nih misalnya ntar yang SD masuk SMP, ya niatin karena mencari ridho Allah. Ya Allah, saya masuk SMP karena mencari ridho Allah, masuk SMP negeri. Jangan buat gaya-gayaan. Ya, kalau masuk SMP negeri malu. Apa malu tuh SMP negeri? Bahkan ada yang gak masuk negeri akhirnya pesantrennya. Ini pesantren buat keuangan. Kalau boleh, jadikan pesantren itu pondok ya, atau sekolah apapun yang swasta itu tetap sebagai niat mencari ilmu. Kan banyak tuh ya, ada orang anaknya nggak dapat negeri akhirnya dimasukin ke sekolah swasta apa gitu ya, dengan alasan bukan alasan mencari ilmu. Kenapa?
karena lebih murah. Itu salah. Berarti nyekolahinnya dia sekolah karena murah. Nggak boleh. Terus gimana niat yang benar? Nah, kita sebagai murid, namanya kita sekolah, ya niatnya belajar lah. Oke, ini penting ya buat kalian semua nih. Khususnya yang SD, yang kelas 6 naik SMP, atau yang SMP mau naik SMA. Dimanapun kalian sekolah, jangan dijadikan pelampiasan. Jadi kenapa kamu sekolah di situ? Ya karena saya pengen belajar, karena saya pengen menuntut ilmu. Jadi jangan ada alasan karena murah, karena saya dapat negeri dan sebagainya. Jangan. Niatin karena saya pengen belajar. SMP negeri belum tentu lebih bagus dari SMP swasta. SMP swasta pun juga belum tentu lebih bagus dari SMP negeri, tergantung anaknya. Iya kan? Orang SMP-nya favorit, ya, anaknya on. Kira-kira jadi pinter gak dia? Enggak. Itu tergantung anaknya. Walaupun sekolahnya ibaratnya di ujung berung, ya, di sawah, di tengah-tengah hutan. Kalau dasar kita pinter, sekolah di situ tetap pinter. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa su'ila, dan telah ditanya atau pernah ditanya, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah ditanya an bina'il jannati, tentang bangunan surga. Kaifa, bagaimana, bina'uha, bangunannya. Ya Rasul, bagaimana sih bangunannya surga? Apa temboknya pakai air juga, ya? Pakai batu bata, ya? Faqala, maka berkata atau menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun bangunan surga itu libnatun, batu batanya itu min fiddatin, dari perak. Batu batanya dari perak. Wali benatun, dan juga batu bata lainnya diselang-seling min zahabin, dari emas. Keren gak tuh? Batu batanya emas sama perak disusun. Kalian bayangin itu, kerennya, cakepnya tuh, ya kan? Wa malatuha, dan pelapis semennya. Jadi malatun itu plesterannya. Kalau tadi kan batu bata, nah ini plesteran. Itu al-misku, minyak misik, al-azfaru, yang sangat wangi atau yang sangat kental. Kalau yang dijual-jual tukang minyak wangi itu, ya termasuk yang Pak Ustadz, kalian mungkin suka kalau Pak Ustadz kasih itu, nah itu kan encer. Jadi minyak wangi itu aslinya kental, kayak jelly. Itu ditaruh di ember, itu seember wangi semua. Kalau yang aslinya, yang biangnya. Itu yang kedua ya. Batu batanya terbuat dari emas dan perak. Pelapis semennya dari minyak misik. Wa turabuha, dan tanahnya atau pasirnya. Pasirnya, tanahnya itu az-za'faronu, dari minyak za'faron. Minyak za'faron lebih wangi lagi. Yang keempat, wa khosba'uha, dan kerikil-kerikilnya atau batu-batuan depan. Kalau kita mah aspal lah, ya. Ada aspalnya ya, ada batu kerikil kalau di kampung tuh, kalau kalian masih punya kampung. Kerikil-kerikilnya istana surga itu al-lu'lu'u, intan, berlian, boleh. Wal yaqutu, dan permata mutiara, yakut. Olah, maka berkata ya, periwayat perawi yang meriwayatkan hadis ini, ja'a, pernah datang
Siapa? Rajulun, seseorang. Rajul itu mana artinya laki-laki ya. Min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab. Maksudnya ahli kitab tuh umat Yahudi dan Nasrani. Tapi yang zaman dulu ya, Yahudi zaman dulu itu masih pakai Taurat, kitabnya Nabi Musa. Nasrani zaman dulu itu masih pakai Injilnya Nabi Isa. Nah, kalau dulu Yahudi Nasrani ini benar, maka nyembah Allah, mereka sholat, cuman mereka belum bisa menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir. Kalau yang Yahudi Nasrani sekarang udah nggak benar, udah sesat. Nabinya juga nggak ada, Nabi Muhammadnya udah meninggal, tapi dia masih belum bisa menerima Nabi Muhammad, ya berarti udah kafir maksudnya. Ini yang disebut dengan ahlul kitab. Di ahlul kitab zaman dulu maksudnya yaitu Yahudi Nasrani yang masih berpegang kepada ajaran Taurat dan Injil. Faqala, maka berkata dia, ini orang ahli kitab ini ngomong, ya Abal Qasim, wahai bapaknya Qasim. Loh, kenapa kok Nabi Muhammad dipanggil bapaknya Qasim? Karena punya anak, salah satunya namanya Qasim. Iya, Qasim itu anaknya Nabi Muhammad. Abal Qasim artinya bapaknya Qasim. Sebagai kunyah, sebagai lakob, julukan, gelar. Ya, ada 3 anak laki-lakinya Nabi Muhammad SAW. Cuman meninggalin semua waktu masih kecil. Yang rada gede Qasim. Qasim itu udah 2 tahun kalau nggak salah. Udah umur 2 tahun meninggal. Yang lain baru beberapa bulan meninggal. Termasuk yang perempuan juga banyak yang diwafatkan oleh Allah. Kenapa diwafatkan? Karena kalau nabi-nabi terdahulu biasanya anaknya itu menjadi nabi ketika bapaknya sudah wafat. Contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ismail. Punya anak lagi yang kedua Ishak. Nabi Ismail jadi Rasul, Nabi Ishak juga jadi Rasul. Jadi Nabi itu biasanya anaknya juga jadi Nabi. Paham gak? Nah, takutnya nanti orang-orang menyangkanya Rasulullah anak laki-lakinya juga menjadi Nabi, makanya diwafatin nama Allah. Biar tahu. Jadi Rasulullah itu sebetulnya tetap punya anak laki, cuma langsung dimatiin sama Allah supaya nanti kalau Rasulullah udah meninggal, anak-anak beliau seandainya masih hidup nggak dianggap sebagai nabi. Karena nabi-nabi terdahulu itu biasanya anaknya jadi nabi juga. Dan sekarang Nabi Muhammad misalnya punya anak, misalnya Qasim ya, Qasim masih hidup, Nabi Muhammad meninggal, nanti orang akan menyangka Qasim itu adalah nabi, padahal Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, ya kan? Nabi Muhammad itu nabi terakhir, jadi nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang kok ngaku nabi, wajib kita nggak percaya. Nah, ini ahli kitab ini datang pada Nabi dengan panggilan julukan Nabi, wahai bapaknya Qasim. Atazamu, apakah kamu menyangka anna ahlal jannati, sesungguhnya penghuni surga itu yakuluna, pada makan mereka, wa yashrabuna, dan juga minum mereka. Bahasa gampangnya emang benar orang di surga makan dan minum juga. Qala, maka menjawab an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam, iya benar, di surga orang makan dan minum. Manusia itu kan selalu butuh dengan fisik, ya, butuh dengan sesuatu yang zohir. Ingat, kita itu udah diciptakan sama Allah berupa fisik, berupa zohir. Maka kita butuh dengan yang fisik-fisik, yang zohir-zohir. Gitu. Makanya kayak kemarin tuh ya, orang yang masuk surga dikasih pelayan yang
baik, yang cantik kalau laki-laki, kalau perempuan yang ganteng. Nah itu kan bentuk fisik, bahwa keinginan manusia itu seperti itu. Nah termasuk ini, nanti istana surga kita batu batanya dari emas dan perak, ya kan? Semennya dari permata, intan, mutiara, ya kan? Yakut dan sebagainya. Kenapa kok kita dikasih kayak gitu? Kenapa kita bikin bangunan biasa ini aja? Karena kita manusia tuh senang kayak gitu. Nah termasuk makanan dan minuman. Ya, walaupun nanti di surga kita nggak merasakan kelaparan, walaupun kita nanti di surga nggak ngerasakan haus. Jadi nanti kita di surga makannya itu bukan karena lapar. Jadi kita nanti di surga minumnya itu bukan karena haus. Nah terus karena apa? Karena doyan. Beda doyan sama lapar. Ya. Nah, kita masuk surga nih. Nah kita makan tuh, kita makan, kita minum. Cuman kalian nanti, kita nanti makan minum ya di surga bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena hobi. Orang tuh kalau hobi nggak ada kenyangnya. Yang senang seblak, misalnya Kak Ivan senang seblak. Habis makan 2 piring dikasih seblak tetap doyan. Ya kan? Mau seblak pak, ayo kan? Bisa senang apa bakso misalnya. Walaupun habis makan, bakso nih makan. Ya, Kaila misalnya senang es krim. Kai, kita es krim nih, walaupun habis makan tetap dimakan. Gitu. Makanan apa lah? Yang kalian senang coklat, sirkuin, ya kan? Nah, walaupun makan tetap aja dimakan. Kenapa? Karena senang hobi. Jadi kita di surga itu makan itu bukan karena lapar. Ingat-ingat tuh. Sebab di surga itu gak ada rasa lapar, rasa haus. Kan yang gak enak di surga gak ada. Ya. Di surga itu semuanya enak, gak ada yang gak enak. Nah, sekarang lapar enak gak? Nah, iya gak enak kayak sekarang nih kan lapar ya kan. Haus ya kan. Kan gitu ya. Kalian ngaji aja mesti lihat jam. Padahal jamnya gak pindah-pindah di situ aja. Masih aja dilihatin. Padahal kalau dimakan juga aja lain. Buang kotoran, buang air kecil, buang air besar, bagus nggak? Jika walaupun ganteng kok, kalau ngeden tetap jelek kok. Gitu kan? Iya kan? Bisa nih cakep nih, walaupun cakep kalau ngeden tetap cakep kayaknya kok gitu apa sih ini? Ngeden lagi gitu. Pokoknya enak-enak doang di surga. Kalau misalnya buang air kecil, buang air besar, terus toiletnya di mana? Sementara toilet itu tempat kotor. Di surga itu nggak ada yang nggak enak, nggak ada yang kotor, semuanya bersih, semuanya enak. Olah maka bersabda lagi Nabi, waladhi. Nah ini wa'nya waw qasam, demi, waladhi demi Allah, artinya demi zat. Boleh kalian artikan demi Allah, boleh diartikan demi zat. Waladhi nafsi biyadihi, kalau diterusin gitu. Kalau dia satu-satuin, waladhi dan adapun demi Allah atau demi zat, nafsi yang adapun jiwaku itu biyadihi dalam kekuasaannya. Waladhi nafsi biyadihi demi Allah, zat yang mana jiwaku dalam kekuasaannya. Yadun itu tangan, tapi kalau buat Allah jangan diartiin di tangannya, jangan. Allah itu mukhalafatu lil hawa. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Beda sama kita butuh tangan untuk megang, kita butuh tangan untuk nulis, kita butuh tangan. Kalau Allah enggak. Demi Allah, zat yang mana jiwaku berada dalam kekuasaannya. Anna ahadahum, sesungguhnya salah satu di antara mereka, maksudnya para penghuni surga, rujuknya ke ahlal jannah yang atas tuh.
Di tanda rujuk, yang udah ngerti tanda rujuk. Sesungguhnya salah satu mereka, maksudnya para penghuni surga, ahlul jannah, itulah yuto, niscaya diberikan quwwatami ati rajulin, dengan kekuatan 100 kali lipatnya orang, atau laki-laki boleh. Jadi kalau kalian di sini kekuatan cuma 1, nanti di surga itu kekuatan kita 100 kali lipat. Angkat mobil kuat nggak? Nggak kuat. Nah, di surga kekuatan kita 100 kali lipat, bakal kuat. Dalam hal apa saja tuh? Yakni yang pertama, bil akli, dalam urusan makan tuh. Urusan makan 100 kali lipat. Jadi kalian kalau di dunia makannya cuma 1 piring, di surga pengen yang makan 100 piring. Tapi lagi-lagi ya, makannya bukan karena lapar, tapi karena pengen. Wasyurbi, dan juga minum tuh. Biasa minumnya 1 gelas, di surga 100 gelas. Dan gak ada bosan. Kenapa? Karena di surga itu dari nikmat yang pertama, yang kedua, ketiga itu berbeda. Jadi kalian misalnya makan sate nih, makan sate surga. Mereka minta sate dong, oke, siap, 86. Kalau kalian diantarin tuh sama mereka. Terus kita makan nih. Makan pertama itu enak. Makan kedua lebih enak dari yang pertama. Makan yang ketiga lebih enak dari yang kedua. Makan yang keempat lebih enak dari yang ketiga. Makan yang kelima lebih enak dari yang keempat, terus. Tuh nikmatnya surga begitu. Beda sama dunia. Ya, kalau dunia kalian justru makin banyak kagak enak. Minum segelas enak gak? Enak. Buka puasa nih minum segelas enak. Minum 2 gelas masih enak. Minum 3 gelas udah gak enak. 4 gelas? 5 gelas? 6 gelas? 7 gelas? 8 gelas? 9 gelas? 10 gelas? Nah, kecuali Kaifa badannya tempayan. Nah, buat nampung air. Iya. Tetap ada gak enak nih. Kekuatan kita berapa? Kalian minum berapa? 3 gelas, 4 gelas, tapi cuma itu doang. Lebih dari itu, nggak kuat. Tapi kalau di surga, kuat, kekuatan ini 100 kali lipat. Jadi bukan cuma urusan makan, tapi juga urusan minum. Wal jima'i, dan hubungan badan, jima. Ini 18 plus kalau jima nih. Wasyahwati, dan syahwat, hawa nafsu. Jadi kepengenannya 100 kali lipat, hubungan badan jima 100 kali lipat, hawa nafsunya juga 100 kali lipat. Jadi kagak ada bosannya. Olah maka berkata lagi dia, si alul kita ngomong lagi, wahai Muhammad, alladzi ya'kulu, bukankah orang yang makan, wa yashrabu, dan orang yang minum, itu yakunu adanya dia, lahu butuh dia, atau baginya hajatun, buang hajat. Tahu nggak buang hajat? Apaan? Iya, kan makin gendut suaranya makin gede, suaranya makin basah. Iko enggak, Iko justru kecempreng. Bukannya manusia itu kalau makan minum butuh buang hajat, buang air kecil, buang air besar. Wal jannatu, sedangkan ada pun jannah, surga. Lah sedangkan surga itu thayyibatun, bersih, thayyib, bersih. Laisa fiha, yang tidak ada di dalamnya. Gak ada apa? Ada kotoran.
mah nggak ada kotoran wahai Muhammad, nggak ada buang hajat, terus gimana itu makan minum? Olah maka menjawab siapa? An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian menjawab, takunu adanya apa hajatu ahadihim, buang hajatnya salah satu dari mereka. Buang hajatnya penghuni surga bentuknya itu roshan berupa cairan kering, maksudnya kayak keringat ya, fidu yang mana keluar min jildihi dari kulitnya, jadi kayak keringat aja. Kalian kalau lagi kegerahan gitu kan, ngaji belum mandi, cuma ngaji aja kan, gimana kegerah kan? Nah, terus keluar keringat, nah itulah kira-kira cairan dari kulit. Nah tapi keringatnya penduduk surga karoshil miski, seperti cairan yang berbau misik. Tuh, misik tuh minyak asli. Keringatnya penduduk surga harum, semerbak, mewangi sepanjang hari. Beda sama keringat kita di dunia. Keringat kita di dunia apek. Di surga, gak perlu minyak wangi, udah wangi dulu. Wah. Olah maka berkata atau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati, sesungguhnya ahlul jannah, penghuni atau penduduk surga, itu mi'atun wa isrina, ada 120 apanya sofan, barisannya. Sopnya itu, sop itu barisan. Ada 120 sop barisan, yang mana sama nuna ada pun 80 apanya sofan, sopnya itu min ummati, dari golongan umatku. Dari 120 itu 80 barisannya adalah umatku. Jadi di akhirat kita dikelompokin ya, segini, di sekelompok gitu ya, sebarisan gitu. Berkelompok. Jumlahnya ada 120, ada 120. Nah, 80 dari kelompok tersebut itu umatnya Nabi Muhammad, termasuk kita berarti. Nah, ini makanya penting nih, jangan sampai salah barisan. Kalau kalian barisan orang kafir, wah masuk neraka ya. Nah, harus tahu, makanya kita harus kenal Pak Ustadz, ya kan? Ustadz mana yang Ustadz? Ya, ayo siap kemon. Eko siap kok. Ya, ke bendera kita baru. Wah, harus pakai bendera, ya kan, kumpul-kumpul. Ada di akhirat, biar buat nandain. Kalian kalau umroh haji itu ada benderanya, pakai bendera. Indonesia, gitu. Benderanya Pak kuning, oh berarti orangnya di situ. Ini benderanya pink, oh di sini. Kan masing-masing rombongan. Saking banyaknya orang loh, itu di Arafah, di Madinah, di Mekah orangnya pada paling berapa sih, 5 juta, 10 juta. Lantar di hari kiamat, di akhirat, dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, bayangin berapa triliun, miliar, triliun orang. Bayangin coba. 80 barisannya termasuk golongan umatku, kata Nabi. Wa arba'una, dan ada pun yang 40 sofan, sofnya atau barisannya 40 sofnya itu min sairil umami, dari umat-umat lainnya atau dari sekalian umat. Sementara sisanya itu adalah umat-umat lain. Jadi ada umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa gitu ya. Ingat ya, Rasul itu baru ada pas Nabi Nuh. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris itu bukan Rasul, Nabi doang. Sebab kalau Rasul itu kan mendakwahkan secara luas. Jadi mulai dakwah luas itu yaitu pada zaman Nabi Nuh. Ya kalau Nabi Adam anaknya semua, apa yang mau didakwahin kan gitu.
Nabi Idris udah keburu keangkat di surga. Kemarin tuh saya pengen cerita tuh Nabi Idris. Bisa ya? Iya. Nabi Idris kan keburu diangkat ke surga. Udah nyampe surga sendalnya pura-pura ketinggalan. Diajak balik lagi, ayo balik ke dunia. Nggak enak, enakan di sini. Orang kalau ngeliat surga emang begitu. Jadi Nabi Idris itu dianterin ke dua tempat ya, ke neraka, ke surga. Pertama ke neraka dulu. Ngeliat neraka, waduh serem banget. Jadi neraka sama surga sekarang udah ada loh, jangan dikira belum ada. Neraka sama surga sekarang udah ada, lagi dibentuk. Nah, yang bikin api di dalam neraka itu, nauzubillah, amal keburukan manusia. Pun begitu, kebaikan di surga, istana surga itu yang bikin adalah kebaikan kita. Ini kalian lagi ngaji di sini, itu malaikat lagi bangun istana. Jadi surga itu masih kosong, tapi surga udah ada, ingat ya. Surga neraka udah ada, cuman masih kosong. Isinya itu apa? Isinya itu adalah amal ibadah kita. Ya, tinggal kalian mau ngisiin surga apa ngisiin neraka. Nah, kalau mau ngisiin surga berbuatlah yang baik, kalau mau ngisiin neraka buatlah yang jelek-jelek. Kalau pengen masuk surga ya udah sholat yang benar, puasa jangan putus. Kalau ada yang bolong puasa tahun ini besok buru-buru dikodok gitu. Wakila dan dikatakan juga innatula kulli sofin, sesungguhnya panjangnya setiap barisan tersebut, panjang sof atau barisan yang sebanyak 120, masing-masingnya itu panjangnya itu minal masriki, dari arah timur, dari ufuk timur, ilal maghribi sampai ke barat. Dari ujung ke ujung. Bayangin aja lah, umatnya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat lah. Sekarang aja orang di dunia, di bumi ini itu jumlahnya 6 miliar. Itu sekarang, di mana ya tahun-tahun sebelumnya. Wa ardo kulli sofin, dan ada pun lebarnya setiap barisan tersebut. Kalau tadi panjangnya, lebarnya sendiri itu mislu ardid dunia, seperti lebarnya dunia. Tuh, bayangin coba, lebarnya seperti lebarnya dunia.